Sesuai dengan agenda tahapan pemilu 2014, hari ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar rapat pleno pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu presiden. Setelah melalui proses cukup panjang, rapat pleno ini akan bermuara kepada penetapan pemenang Pilpres alias mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dinamika mulai pemungutan sampai rekapitulasi suara diwarnai interupsi dan gejolak yang berupaya mengawal suara agar sesuai dengan perolehan di lapangan. Peluncuran data hitung cepat dari sejumlah lembaga penelitian dikhawatirkan mempengaruhi KPU selaku pihak berwenang yang meluncurkan data resmi perolehan suara. Dari kubu peserta Pilpres, masing-masing pasangan bersikap beda jelang pengumuman hasil perolehan suara. Di kubu Jokowi Yusuf Kala, Ketua Umum PDI Perjuangan selaku partai pengusung utama mengklaim kubu mereka menjadi pemenang Pilpres. Sedangkan kubu Prabowo Hatta lebih memilih mempersiapkan diri menerima hasil perolehan suara tanpa melupakan hak banding ke Mahkamah Konstitusi jika hasilnya tak sesuai dengan harapan. Bagaimana sikap dua pasangan di hari pengumuman sekarang? Apakah mereka benar-benar teguh dengan sikap awal seperti beberapa waktu lalu? Apapun itu, KPU tetap optimistis pengumuman rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2014 bisa dilakukan tepat waktu, yakni pada hari ini, Selasa, 22 Juli 2014. Nah, pemirsa, untuk mengetahui kesiapan dua kubu peserta Pilpres dalam menghadapi keputusan KPU hari ini sudah hadir dua narasumber di studio Berita 1. Pertama ada Bapak Taslim Caniago dari tim pemenangan Prabowo Hatta dan juga anggota tim pemenangan Jokowi JK Bapak Hamid Awaldin. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat datang di Berita 1. Kita ke Pak Taslim terlebih dahulu. Bagaimana Pak kesiapan tim Prabowo Hatta jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilpres hari ini? Ya, tentu tidak ada persiapan khusus ya. Karena persiapan menunggu hasilnya itu. Setelah itu baru kita melihat situasinya seperti apa. Yang penting ya, kita menjaga dan mengawal proses ini sampai akhir ya. Nah, kita akan apapun hasilnya tentu kita akan menerima karena prosesnya sudah berjalan dengan baik ya. Nah, selama ini tidak ada kendala yang berarti dalam proses ini. Dari mulai pencoblosan, ya, mulai kampanye, pencoblosan, penghitungan di tingkat TPS, ya, PPK, dan tingkat kabupaten dan provinsi tidak ada hal-hal yang berarti ya. Tentu kita menunggu hasil finalnya pada hari ini. Mudah-mudahan ya kalau memungkinkan masih menang, tentu kita sangat berharap untuk memenangkan. Ya. Oke, baik. Nah, saya mau mengajak Bapak-Bapak untuk melihat apa yang ada di layar kaca berikut ini. Saya ingin membacakan, nah ini adalah kutipan dari Bapak Amin Rais, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN. Teman-teman yang kusayangi dari bukber di rumah Menhut, Pak Amin Rais meneruskan laporan dari tim SES PH bahwa kita kalah di atas 4%. Semoga Allah memberikan kekuatan dan keikhlasan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalam. Seperti itu. Apa arti pernyataan dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Anda ini, Pak? Ya, Pak Amin itu artinya sudah ya kalau sudah memberikan isyarat ya, karena beliau orang yang sangat memahami demokrasi ya. Beliau adalah tokoh reformasi yang dulu memperjuangkan reformasi ya. Tentu ya itu sudah isyarat kemungkinan ya memang itu perbedaan selisihnya ya. Nah, kalau kita pada kenyataannya memang seperti itu, tentu kita harus menerima dengan lapang dada dan kita harus mengikhlaskan itu karena itu adalah pilihan rakyat ya. Sehingga seperti itu aja. Artinya dari kubu Anda sudah mengakui bahwa hari ini memang siap kalah seperti itu? Soal pengakuan atau ucapan selamat itu tentu yang lebih berhak menyampaikan awal itu adalah Pak Prabowo ya. Selama beliau belum menyampaikan ini ya tentu kita akan mengikuti saja dulu. Dan ini juga ya kalau ada hal-hal lain ya ke MK saya kira itu tetap juga, nanti dari Pak Prabowo Hatta dulu lah ya. Arahan dulu ya. Oke, kan baik. Ini sengaja sinyal-sinyal. Pak Hamid, kita ke kubu Jokowi JK. Persiapan untuk hari ini? Oh, enggak ada yang spesial. Sama ya. Semua berjalan biasa saja. Karena dari awal komitmen kita bahwa semuanya memiliki mekanisme institusional, yakni keputusan KPU. Tetapi kita tetap memegang angka-angka yang hari demi hari mengalami perkembangan. Dan tentu angka-angka ini
memberi sinyal kepada kami bahwa pasangan ini akan memenangkan Pilpres. Namun kita tunggu saja sampai jam 4 sore. Udah siap-siap tumpeng berarti, Pak? Tidak juga, biasa-biasa saja. Oke, nah ini berbicara mengenai klaim dari Ibu Megawati beberapa hari lalu. Apakah ini jadi bukti optimistis dari kubu Jokowi JK sendiri? Ya, klaimnya apa katanya? Klaim yang menyatakan bahwa waktu awal kan jelaskan dari hasil yang quick count beberapa waktu lalu kan. Nah terus yang kemarin ini beberapa hari lalu bahwa memang pemenang Pilpres seperti itu kurang lebih. Ya, semuanya kan berdasarkan angka statistik yang bisa dipertanggungjawabkan dengan tingkat konsistensi yang sangat tinggi dari pemilu ke pemilu. Ya, angka statistik melalui polling itu selalu memberi jaminan bahwa itu adalah angka yang benar. Itulah yang menjadi pegangannya. Jadi bukan karena perasaan, bukan karena keinginan belaka, tetapi didasari pada angka-angka statistik yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi optimistik berdasarkan data dan statistik yang valid seperti itu ya. Oke, lalu apakah ada komunikasi mungkin dengan partai-partai koalisi? So far hampir mungkin ada komunikasi, tapi komunikasi bukan dalam konteks berkoalisi. Nah, komunikasi dalam konteks silaturahmi. Misalnya saya dengan Pak Hatta Rajasa beberapa hari yang lalu saling menelpon sebagai saudara. Beliau mengatakan bahwa Pak Hamid pernah di KPU, saya itu selalu menjunjung tinggi keputusan KPU. Nah, itu komunikasi dalam konteks silaturahmi. Itu tetap terjalin ya? Oke, ini menjadi contoh juga untuk Indonesia ke depannya seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan untuk dialog setelah jeda berikut. Jadi tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.